Tema yang saya kira sudah dirancangkan oleh entah ini tim panitia Natal atau tim hamba Tuhan yang merancang, saya kira tema ini sangat baik sekali dan saya kebagian menutup rangkaian dari PATH yang kemarin sudah dibahas PAT-nya begitu, dan saya hari ini kebagian membahas tentang H yang terakhir, yaitu hopelessness has been restored. Nah, kalau boleh izinkan saya tambahkan satu frasa lagi yang saya beri kurung itu, but not yet. Sebab menurut saya itulah esensi daripada kenapa kita merayakan Advent, dan bahkan setelah Natal itu terjadi pun kita masih belum merasakan sepenuhnya kelepasan daripada hopelessness atau keputusasaan yang barangkali itu juga kita rasakan hari-hari ini, atau mungkin yang nanti kita akan rasakan juga. Karena itu dari Matius yang paling pertama, dari minggu pertama dan kedua, ketiga, nah tiba saatnya kita melihat pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai ke-23 ini ya. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Ada 3 kisah atau boleh dikatakan 3 bagian yang ada di sini. Tetapi sesungguhnya bagian yang terutama adalah ayat 13 sampai 15. Kalau boleh saya gambarkan ini adalah payung besarnya begitu. Lalu ayat 16 sampai ke 18 dan bagian yang berikutnya 19 sampai 23 itu boleh dikatakan melengkapi, memberikan warna yang lebih kaya daripada ayat 13 sampai 15 begitu ya. Mari kita menyimaknya bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan di sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian firman Tuhan dibacakan untuk kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kekristenan menurut saya merupakan satu kepercayaan, iman atau agama yang menarik dan unik menurut saya. Karena dari sejak awal daripada kekristenan itu berdiri, ada hal-hal yang menurut saya yang membuat menarik dan unik itu adalah ada sesuatu yang tentu saja menarik orang itu untuk mengikutinya. Tetapi pada saat yang bersamaan there's something off-putting ya, dalam bahasa Inggris maksudnya itu sesuatu yang kita juga nggak mau gitu dekat-dekat dengan kekristenan itu ya. Judul yang kita pilih untuk merayakan Advent dan tentu saja Natal adalah The Path. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, kekristenan dari sejak awalnya berdiri itu juga dijuluki
the path. Atau dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkannya sebagai jalan Tuhan, yang sebenarnya dalam bahasa aslinya tidak ada kata Tuhan di situ. And yet orang-orang itu bisa menangkap bahwa inilah jalannya Tuhan. The way atau the path, ya. Jalan itu maksudnya, bahkan kalau boleh kita tambahkan, satu-satunya jalan itu. Dan ini tentu saja mirip seperti klaim daripada Tuhan Yesus sendiri, akulah jalan. Dan saudara, kalau kita memperhatikan dari Kisah Para Rasul, ini sebenarnya ada beberapa ayat yang lain, tetapi minimal di pasal 9 ayat kedua, 19 ayat 23, ketika jalan itu disebutkan, konteksnya adalah pada konteks yang tidak enak sebenarnya. Jalan itu digambarkan sebagai jalan yang penuh dengan hal-hal yang tidak enak. Kisah Rasul pasal 9 mungkin saudara-saudara yang tahu isinya apa, itu berbicara ketika Rasul Paulus itu sedang mencari orang-orang Kristen yang mengikuti jalan Tuhan untuk apa? Untuk dibunuh, untuk dipenjarakan kemudian dibunuh, begitu kira-kira. Jadi Rasul Paulus sendiri sedang mencari orang-orang yang ada di jalannya Tuhan itu. Dan saudara, kalau itu ada di Alkitab, beberapa lama yang lalu di bulan Oktober, barangkali saya tidak tahu persisnya apakah dirayakan secara baik-baik begitu ya, maksudnya di dalam kebaktian. Tetapi saya teringat sekali tulisan daripada seorang reformator yang saya kira kita tidak asing begitu ya. Seorang Martin Luther yang menuliskan 95 dalil atau 95 tesis yang katanya ya digadang-gadang ini menjadi dokumen yang kemudian merintis gerakan Protestan yang kemudian menjadi gerakan yang kita ini sekarang ya, GKY itu bagian dari Protestantisme atau gerakan Kristen Protestan. Nah, di dokumen ini di bagian yang terakhir Luther itu menuliskan di tesis yang 94-95 demikian kalimatnya. Christians should be exhorted to be diligent in following Christ their head through penalties, death, and hell, and thus be confident of entering into heaven through many tribulations rather than through false security of peace. Kalau diterjemahkan kira-kira intinya adalah seperti ini begitu ya. Orang-orang Kristen itu harus diajarkan untuk tekun mengikut Tuhan, kepala atau pemimpin mereka, melalui ganjaran-ganjaran atau hukuman-hukuman, kematian, bahkan neraka. Tentu saja nerakanya ini dalam tanda kutip begitu kira-kira. Dan oleh karena itu dengan demikian mereka itu menjadi lebih pede, lebih confident ketika masuk surga. Karena mereka sudah melewati banyak pencobaan, ujian, daripada ada satu rasa aman dan damai yang palsu begitu kira-kira. Dan saudara, kalau membaca keseluruhan daripada 95 tesis itu isinya, jadi 95 tesis itu nama lainnya adalah Disputations Against the Practice of Indulgence ya. Jadi praktek indulgensia yang dilakukan oleh gereja Katolik pada waktu itu yang sudah kaya, tetapi dalam tanda kutip mereka itu ya secara singkat mereka itu ingin menjadi lebih kaya lagi dalam tanda kutip melalui praktek-praktek yang tidak benar seperti itu. Praktek-praktek yang seolah kelihatannya rohani tetapi sesungguhnya penuh daya tipu muslihat begitu ya. Ngomongnya untuk pembangunan tetapi rupanya yang diprotes kalau kita membaca sejarahnya baik-baik itu adalah bentuk protes karena mereka merasa hidup itu ya harus nikmat begitu ya, harus nyaman seperti yang dialami oleh parahnya begitu ya, para gembala-gembala pemimpin-pemimpin rohani pada saat itu. Dan saudara, dokumen ini saya kira kalau saya membayangkan saya ada di situ, ini juga menjadi dokumen yang tidak enak mungkin untuk didengar. Masa iya ya orang Kristen itu harus melewati jalan yang tidak enak dulu, baru dia itu seolah-olah bisa teruji gitu ya untuk dia itu masuk surga. Saudara, ini memang satu keanehan yang saya kira maknanya tidak mudah untuk kita cerna.
Khususnya kalau kita tidak pernah melewati yang disebutkan, ya tentu saja bentuknya bisa macam-macam, tetapi yang disebutkan dengan tribulations itu, dengan mungkin suffering, dengan hal-hal yang tidak mudah yang terjadi dalam hidup kita yang harus kita lalui. Di antara kita di sini beda-beda ya hidupnya. Ada yang pernah melewati hal-hal yang sulit, ada yang tidak pernah. Bagi rekan-rekan yang mungkin tidak pernah melewati, mungkin karena masih muda, mungkin kita harus bersabar terlebih dahulu untuk bisa menangkap message ini. Ya, tetapi mungkin sebagian kita yang sudah merasakannya bisa lumayan mengamininya, begitu. Nah, tetapi yang ingin ditekankan di sini adalah tentu saja oleh Martin Luther ya, perjalanan kekristenan ya, termasuk orang-orang yang sudah menerima Kristus itu seringkali tidak mudah. Dan, nah perhatikan ini, jalan yang tidak enak itu sesuatu yang Tuhan kehendaki sebenarnya atas hidup kita. Jadi perhatikan sekali lagi ya, hal-hal yang tidak enak itu bukan terjadi secara kebetulan, tetapi itu ditetapkan, dikehendaki oleh Tuhan. Nah saudara, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Sebenarnya yang diajarkan oleh Martin Luther ini tentu saja itu sejalan dengan apa yang kita sudah dengar dari minggu-minggu sebelum ini. Ya, kalau kita melihat Injil Matius, sebenarnya kita melihat ya, ini gambaran besar yang kita bisa lihat nanti di rumah, bisa nonton video dari Bible Project yang saya kira sangat baik ya, memberikan gambaran yang cukup mewakili begitu apa yang sedang dituliskan oleh Injil Matius ya. Tetapi kalau kita baca dari pasal pertama ya, bagian per bagian, kita melihat ada satu keanehan, bukan? Seolah-olah Matius itu sedang memang mempromosikan Yesus begitu ya. Tetapi satu sisi juga ada hal-hal yang aneh sebenarnya kalau kita membaca dengan teliti. Saya kira sudah dibahas dari minggu yang pertama kemarin bahwa silsilah Yesus itu tentu saja silsilah yang memuat nama-nama yang hebat seperti Abraham, Daud dan yang lainnya, nama-nama besar yang supposed to be there, memang dia berasal dari keturunan yang demikian. Tetapi bukankah kita melihat juga ada nama-nama yang tidak seharusnya ada di situ. Nama-nama perempuan misalnya. Bahkan nama orang-orang yang tidak layak ada di situ. Seperti Rahab misalnya. Seperti Ruth yang bukan orang Israel dan seterusnya. Bagian berikutnya kita juga melihat keanehan di mana seolah-olah memang kelahiran Yesus ini seperti tidak normal. Karena lahir dari anak darah. Kadang-kadang saya berpikir begitu ya, kenapa ya Tuhan tuh mesti bekerja dengan cara begitu? Karena kelahiran anak darah ini merupakan satu poin di mana banyak orang yang menyebut dirinya ateis atau skeptis itu mengatakan nggak masuk akal ini, nggak bisa, kayaknya nggak nalar ini begitu ya. Dan saudara, kita memasuki kisah yang berikutnya di pasal kedua ayat 1 sampai 12, kita juga melihat kok ada elemen-elemen yang aneh di situ ya. Dan mulai kita masuk ke ayat yang kita baca tadi sebenarnya, kita melihat ada kesulitan demi kesulitan dan ayat-ayat yang kita baca tadi mulai menjelaskan lebih lanjut apa yang minggu lalu kita bahas juga. Dan di sini kalau kita melihat susunan dari Bible Project ini sebenarnya di nomor 2 ini kita mulai melihat Yesus diperkenalkan sebagai the new Moses. Musa yang baru, atau lebih tepatnya bagian yang tadi kita baca itu menggambarkan tentang satu peristiwa yang dilakukan oleh Musa. Nah ini ada satu gambaran yang sebenarnya cukup kompleks begitu ya. Saya tidak akan bahas satu persatu. Tetapi ada banyak elemen-elemen Yesus itu berasal dari mana, apa yang dia kerjakan, gelar-gelar, titel-titel yang dia diberikan kepadanya begitu ya. Seperti Prince of Peace ya. Itu berkorelasi begitu ya dengan Prince of Egypt daripada Musa misalnya ya. Lalu dan yang lainnya ya, ini ada banyak elemen-elemen yang kita bisa baca nanti ketika kita pulang di rumah masing-masing. Tetapi yang ingin ditekankan oleh kisah yang tadi kita baca adalah satu peristiwa yang disebut dengan the new Exodus ya, the new Exodus. Satu peristiwa keluaran yang mirip tetapi berbeda. Kalau kita ingat kilas balik apa yang kita sudah ketahui mengenai keluaran yang di perjanjian lama,
Kita juga melihat bagaimana Tuhan bekerja itu kok memakan waktu begitu lama ya. Bangsa Israel sampai menunggu 400 tahunan sama ya. Jadi sebelum keluaran itu ya menurut catatan kesarjanaan ya kira-kira sekitar 400-an tahun begitu. Tidak disebutkan secara langsung ya. Dan sama dengan itu juga Maleaki sampai Matius itu ada jarak yang kira-kira hampir sama. Dan ketika Yesus Kristus lahir, dikatakan tadi di ayat 15 ini adalah untuk menggenapi satu nubuatan yang diberikan oleh Hosea ya. Dan kita melihat ayatnya ini di Hosea pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Dan ini kita melihat jadi ini rujukannya adalah Israel yang keluar dari Mesir, yang dibawa keluar oleh Musa. Dan sama dengan itu ya, serupa dengan itu Yesus juga seperti Musa membawa keluar bangsa Israel, atau yang relevan buat kita adalah orang-orang Kristen. Gerejanya keluar dari Mesir. Nah, Saudara, kalau begitu Mesir di sini itu adalah satu metafora, satu gambaran untuk menggambarkan ya. Mesir itu sesuatu track, satu path yang sulit untuk dilalui. Satu jalan yang sulit dipahami, kok bisa ya Tuhan mengizinkan bangsa Israel itu melewati selama itu. Dan kalau kita melihat yang terjadi di perjanjian lama adalah mestinya kan ya tidak perlu ada eksodus yang baru sebenarnya kalau kita pikir-pikir. Karena apa? Bukankah harusnya orang Israel dikeluarkan dari Mesir itu mereka reaksinya adalah ban-ban kamsyah. Berterima kasih, menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Apakah itu yang terjadi? Kalau kita membaca perjanjian lama, yang terjadi malah orang-orang tuh sebagian ngomong begini kira-kira. Enakan waktu dulu di Mesir ya. Seperti ada kadang-kadang ada meme atau komik yang mengatakan enakan zamanku dulu toh. Kira-kira begitu ya dalam bahasa Jawa. Jadi orang-orang Israel itu seolah-olah tidak merasakan ya, atau bagaimana ya, mereka itu tidak menangkap begitu ya makna daripada eksodus itu. Bagaimana Musa yang diutus oleh Tuhan itu kemudian membawa mereka keluar. Sama sebenarnya seperti Yesus yang membawa orang-orang Yahudi supposedly seharusnya keluar daripada quote and quote semacam Mesir atau satu kondisi yang tidak mengenakan atau yang dari tema kita ini ya hopelessness itu. Saudara, kenapa prosesnya mesti slow dan tidak enak seperti bangsa Israel seperti dulu? Saya kira bukan saja di kisah ini ya ayat 13 sampai 15, tetapi kisah yang berikutnya dua bagian itu menekankan minimal ada dua hal ya. Jalan seperti apa memang yang harus kita itu lalui supaya kita itu bisa appreciate apa yang dilakukan oleh Tuhan sebenarnya. Nah, saya menyebutnya terinspirasi dari huruf H, dari hopelessness itu saya menyebutnya yang pertama ya, jalan itu adalah jalan yang sulit, the hard path. Dan saudara-saudara, Tuhan mengizinkan kita itu melewati the hard path supaya apa? Supaya kita itu belajar untuk percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, konteks di mana ketika Hosea itu dinyatakan begitu ya, itu adalah menggambarkan bagaimana Tuhan itu betul-betul setia kepada bangsa Israel, tetapi seolah-olah kesetiaan Tuhan itu tidak mereka hargai. Padahal kalau kita membaca Hosea, kita melihat seharusnya manusia ya di zaman Hosea itu sudah binasa. Masih ada surat Hosea ditulis, itu menurut saya sudah luar biasa karena Israel itu sudah berzinah secara rohani. Mereka kalau kita membaca tadi ya Hosea 11 itu kita melihat di sana digambarkan orang Israel itu yang tadinya sudah ditolak oleh Tuhan, yang tadinya anak dibilang bukan anak, yang dipilih menjadi bukan dipilih begitu ya kira-kira. Tapi mereka masih diberikan kasih karunia. Tapi mereka kok nggak ngerti-ngerti begitu ya.
Dan di sini seolah-olah firman Tuhan kemudian ya ketika kita masuk ke perjanjian baru, memang ada pola yang terulang begitu ya. Tuhan tuh tidak langsung memberikan cara yang mudah untuk orang itu kemudian bisa melihat Tuhan. Dan inilah kenapa jalan itu adalah sebuah jalan yang sulit. The hard path. Nah saudara, kalau kita pikir-pikir ya, kenapa jalannya itu mesti seperti ini? Saya kira orang non-Kristen sekalipun saya kira bisa appreciate loh. Kenapa Tuhan tuh bekerja memakai cara seperti ini ya. Secara umum kita tahu kesulitan hidup, asam garam kehidupan begitu ya penggambarannya. Itu sering dianggap mendewasakan seseorang ya. Orang itu belum dewasa, belum mengerti apa itu hidup ya. Ini macam-macam bentuknya ya, belum tahu cari uang, belum tahu menghargai pekerjaan itu setelah kita itu rasanya interview ratusan kali barangkali ya. Cari duit itu tidak mudah ya dan macam-macam ya. Kalau kita tuh belum mengalami hambatan demi hambatan, bahkan sudah punya uang kemudian bangkrut ya, kadang-kadang sampai terjadi seperti itu. Tetapi orang-orang yang bangkit daripada kesulitan ini dianggap menjadi lebih dewasa, naik level begitu. Tentu saja tidak selalu demikian, tetapi secara umum kita bisa menerima prinsip bahwa ya kesulitan hidup itu mendewasakan seseorang. Membuat seseorang itu tidak menganggap rendah kehidupan itu sendiri, dan tentu saja orang itu akan lebih bisa melihat ya, iya ya aku bisa sampai titik di mana aku ada sekarang. Itu bukan karena aku sendiri sebenarnya. Dan saudara, dari tadi saya ngomong ini sebenarnya bukan hanya Kristen saja, orang-orang non-Kristen pun saya banyak berbicara, banyak mendengarkan YouTube lah atau baca-baca yang lain, mereka pun ada ya. Bahkan kita bisa membaca ini misalnya di stoicisme dan di berbagai paham-paham yang sebenarnya non-Kristen, tetapi mereka menyadari memang ada hal, there's something about a hardship that can make you a man gitu ya, or a woman. Ada sesuatu mengenai kesulitan hidup tuh yang bisa membangun jiwa kedewasaan seseorang. Dan saya kira ketika Natal itu diberitakan ya, ada satu message juga memang ketika Tuhan itu sendiri lahir, dia harus masuk proses yang tidak mudah. Bapak Ibu Saudara, ada satu proses yang Tuhan kita sendiri itu teladankan ya. Maksudnya itu begini ya, saya tuh melihat Tuhan itu kalau sampai melewati proses yang sama dengan kita, itu artinya kita tuh mau gak mau melewatinya juga. Kalau kita bilang gak mau Tuhan, gak mau lewat proses yang slow seperti ini ya, gak mau lewat proses yang tidak enak seperti ini, mungkin Tuhan akan bilang, loh aku sendiri loh melewatinya, kenapa kamu gak mau? Saudara, ketika saya mempersiapkan ini saya come across ya, melihat satu reels yang pendek. Pendeta Stephen Tong di dalam sesi tanya jawabnya salah satunya dia ditanya pertanyaan yang klasik yang sering juga ditanyakan kepada saya di berbagai seminar kesempatan yang ada begitu ya. Pertanyaan yang klasik itu begini begitu ya. Kenapa Tuhan menaruh pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu di Taman Eden? Padahal Tuhan seharusnya kan sudah mengetahui manusia akan tergoda untuk ngambil. Dan dengan demikian jatuh dalam dosa dan sebagainya. Nah, Pendeta Stephen Tong tentu saja menjelaskan dengan cukup panjang begitu ya. Dan tentu saja jawaban apapun yang diberikan bukan hanya oleh Pak Tong, dari saya atau dari siapapun ya. Saya kira tidak ada yang pasti sekali begitu ya. Maksudnya saya kira hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kalau kita membaca Alkitab secara teliti, yang saya kira Pak Tong juga sudah menangkapnya. Pak Tong menjelaskannya itu kira-kira seperti ini ya. Ini ada satu bagian yang kita melihat itu senada dengan apa yang kita baca hari ini ya. Pak Tong itu kira-kira ngomong seperti ini ya. Jadi manusia itu ya memang harus mau repot. Dan yang saya ingat dari jawaban beliau adalah bagaimana beliau kemudian ngomong binatang itu
ya. Saya lupa beliau pakai menyebutkan binatang yang spesifik, kalau saya tidak salah rusa atau kuda begitu ya. Lahir itu tidak lama kemudian dia bisa berdiri, dia bisa datangi mamanya, dia bisa menyusui, dan dia itu nggak lama kemudian sudah cepat begitu ya proses pertumbuhannya, sehingga tidak lagi seperti kalau mau dibandingkan dengan manusia itu jauh lebih cepat begitu. Tapi kalau kita pikir-pikir begitu ya, kalau manusia ya, ada nggak bayi yang begitu keluar tuh langsung bisa ini bisa itu? Mungkin para mama di sini akan, pengen Pak, puji Tuhan kalau bisa begitu, ya, nggak perlu nangis-nangis dulu udah minta, Ma mau nyusu. Anak saya juga sudah 2, jadi saya tahu ya, bukan hanya para mama yang menginginkan bayi itu bisa langsung gini dan gitu. Ada amin? Ini kayaknya banyak yang belum punya anak nih ya. Kok aminnya kecil sekali ya? Tapi proses di mana anak itu kita membesarkan mereka kita lihat, dan bagaimana kita mengingat juga mungkin masa kecil kita menangkap iya ya. Jadi manusia bayi beranjak dewasa itu tidak mudah ya, perlu waktu yang panjang dan perlu pertolongan orang lain. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa Yesus itu susah-susah jadi bayi? Kalau bukan untuk menunjukkan there's something about that hard, long, winding road of life, jalan yang panjang dan pelan ya di dalam kehidupan tuh yang memang harus kita lalui. To make us believe and trust in Him more. Untuk membuat kita itu memang menyadari, ya saya itu tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Dan saudara tahu ketika bagian berikutnya ini disampaikan ya, Herodes ketika disebutkan. Kita sudah belajar minggu lalu, Herodes ini tokoh yang sangat luar biasa sekali jahatnya. Luar biasa sekali saudara. Tapi sedikit ringkasan begitu ya, kalau boleh kita katakan, apa yang sebenarnya ditakutkan oleh Herodes ini adalah kontrol, kuasa. Ketika dia mendengar ada raja yang akan lahir, dia yang adalah pemimpin pada waktu itu dia juga ketar-ketir. Saudara tahu Herodes itu menurut catatan dia itu sampai membunuh keluarganya sendiri karena dia takut anaknya itu menggantikan dia. Luar biasa ya. Jadi dia membunuh anak-anak yang di bawah umur 2 tahun itu menurut saya masih dibandingkan dia membunuh keluarganya sendiri itu masih gak terlalu parah begitu ya. Itu saja sudah parah. Tapi ini orang yang betul-betul bengis, tyrant ya, tyrannical luar biasa. Karena dia tidak mau melepaskan kuasa itu. Dan bagian ini diberikan kepada kita bukan saja untuk menggelitik kita sebenarnya. Apakah kita ini mau menjadi seperti Herodes atau mengikuti seperti Yusuf dan Maria dan tokoh-tokoh yang lain yang ketika melihat kelahiran Yesus ini melewati jalan yang berliku-liku ini kita tetap percaya kepadanya. Dan saudara, kenapa nubuatan dari Yeremia ini juga dikutip di sana? Saudara ingat konteks Yeremia itu bangsa Israel sedang ada di dalam pembuangan. Tetapi menariknya pasal 31 dari Yeremia ini adalah pasal yang boleh dikata ya, Yeremia ini tidak banyak keluh kesah ya, bukan hanya dari Yeremianya sendiri, banyak message of judgment ya, penghakiman karena bangsa Israel sudah berzinah itu ya, secara rohani memilih idols yang lain, ilah-ilah yang lain. Tetapi firman Tuhan ini ya, satu bagian yang tidak enak itu dinyatakan di tengah-tengah ayat-ayat yang kalau kita nanti bisa membaca sekali lagi Yeremia 31, ini adalah bagian yang paling berpengharapan. Mirip seperti Hosea 11 tadi. Dengan kata lain bagian ini mau menunjukkan memang betul ada hopelessness di dalam hidup manusia. Tetapi jangan lupa ada hope juga di balik itu yang Tuhan ingin katakan. Walaupun kita tetap harus melewati jalan yang terlihat hopeless itu tadi.
Dan saudara, bagian yang ketiga tadi atau poin yang kedua yang kita bisa pelajari dari sini, jalan itu juga bukan hanya jalan yang sulit, the hard path, tetapi saya menyebutnya jalan itu adalah satu jalan yang humbling. Satu jalan yang merendahkan. Supaya apa? Sekali lagi, supaya kita itu bisa lebih taat. Bukan hanya percaya tetapi kita taat. Trust and obey our Lord. Dan sekali lagi penekanannya, Tuhan pun melewati that humbling path, itu bukan? Saudara, ketika di ayat 19 dan seterusnya kita baca sampai ayat 23 tadi, kita melihat satu secercah harapan ya. Herodes sudah mati, waktunya sekarang kembali ke Yerusalem begitu ya, ke kota sesungguhnya begitu. Begitu sudah mau ke sana, ternyata mereka baru tahu ada hambatan lagi. Sehingga mereka harus ditur lagi. Saudara, mungkin kita membaca seperti ini juga sekali lagi, kenapa ya jalannya seperti itu? Tapi balik-balik lagi kita mesti ingat prinsip yang tadi ya. Jalan yang sulit itu mendewasakan seseorang. Jalan yang humbling, yang modest atau yang rendah dari bawah begitu, kalau bahasa mungkin bahasa lainnya begitu ya, itu menolong orang tuh bisa appreciate life, appreciate kita punya jabatan, kita punya harta, dan kita punya kehidupan ini dengan lebih bermakna lagi begitu ya. Saya kira banyak dari kita di sini yang lahir dari keluarga yang tidak punya. Kita bisa menghargai bagaimana kita itu bisa bekerja, bisa menghasilkan, dan kita bisa punya seperti yang sekarang kita punya. Orang yang pernah kerja dari bawah, pernah jadi cleaning service, pernah jadi office boy, pernah jadi kerjaan-kerjaan ya yang tidak pernah orang mau sebenarnya, itu bisa lebih appreciate ketika dia itu menjadi pimpinan begitu. Sekali lagi saya tidak mengatakan selalu seperti itu. Kadang-kadang ada orang-orang malah yang menurut saya agak parah begitu ya. Adalah orang-orang yang sudah berada di bawah ketika dia naik justru menjadi monster. Nah itu yang menurut saya agak kebangetan begitu ya. Tetapi poinnya adalah di sini. Sebenarnya Tuhan tuh bukan mengatakan oh kita itu selalu harus mulai dari nggak punya dulu, dari miskin dulu, not necessarily. Ya, saya merasa saya dilahirkan ya di keluarga hamba Tuhan. Apakah nggak punya sama sekali? Ya enggak juga ya. Saya ingat saya masih bisa makan 3 kali sehari, masih bisa punya rumah walaupun disediakan ya, bukan rumah sendiri. Jadi saya mengerti begitu ya, dan itu saya melihat humble beginnings itu menolong saya juga bisa appreciate, oh ya ketika bisa makan di restoran yang sekelas di Peak ini mungkin begitu ya. Banyak restoran-restoran yang enak-enak begitu, karena saya sudah pernah makan yang lebih gak enak begitu. Atau kalau saya ke hotel saya bisa appreciate ya, yang bintang di bawah 3 bahkan, dibanding yang 5 yang saya juga pernah nginap. Jadi saudara, maksudnya itu kenapa Tuhan tuh mengizinkan adanya jalan-jalan yang humbling buat kita itu untuk menolong kita melihat kehidupan itu sendiri. Kalau kita bisa memilikinya itu sesuatu yang sebenarnya kita mungkin tidak layak. Dan saudara perhatikan sekali lagi penekanan di sini ya. Di ayat 23 tadi ketika Yesus itu dikatakan kenapa dia harus ditur masuk ke Nazaret, satu kota yang memang tidak ada perbandingan ya dengan Bethlehem itu seperti apa, tapi kita tahu Bethlehem itu menurut Mika pasal yang kelima itu adalah kota yang kecil juga. Nazaret ini tidak kalah kecilnya begitu ya. Ya kalau boleh dibandingkan ya kayak Jakarta itu kota yang besar ya. Kalau saya itu dari kota yang Malang begitu ya. Dari bukan saja memang kotanya lebih kecil begitu ya, tetapi namanya juga untungnya puji Tuhannya waktu saya pindah ke Malang tahun 97 sama sekarang ya udah nggak Malang-Malang amat lah ya begitu ya.
Karena kayaknya setiap bulan minimal ada 2-3 restoran yang buka begitu ya. Saya aja mau nyoba nggak bisa begitu ya, nggak kekejar gitu. Jadi tapi begini bayangannya ya, Nazaret itu kota yang tidak seharusnya Yesus itu juga tumbuh di sana. Kita bisa menangkap kenapa Nazaret ini kota yang humbling. Ketika di Yohanes pasal yang pertama ya, ada peristiwa Filipus itu menemui Natanael. Di ayat 46 Natanael itu bilang bahwa mana ada yang bagus sih dari kota Nazaret itu? Apa yang baik dari kota itu? Kira-kira begitu ya. Jadi orang-orang tuh tidak expect seorang Mesias Raja itu akan lahir dari kota seperti Nazaret itu. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa demikian? Dan bukan hanya kenapa, kita melihat ini juga adalah satu nubuatan yang artinya Tuhan itu juga menghendaki memang mereka itu melewati. Dan khususnya dirinya sendiri tinggal besar di kota yang quote and quote malang itu. Kota yang kecil yang tidak ada apa-apanya itu. Nah saudara, para penafsir memang kesulitan tentu saja kalau kita cari-cari di perjanjian lama ayat mana yang bisa dikatakan menggenapi gitu ya, nubuat di ayat 23 dari Matius pasal kedua tadi. Memang tidak mudah untuk ditemukan, tetapi banyak penafsir yang setuju. Ada satu ayat di Yesaya pasal yang ke-11, satu bagian yang sering juga dikhotbahkan di Natal saya kira. Nah di sana dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk atau dalam bahasa Inggrisnya itu branch yang akan tumbuh dari pangkalnya itu akan berbuah. Jadi taruk itu kalau boleh diparafrase itu ranting atau branch. Nah dalam bahasa Ibraninya itu mirip sekali dengan kata Nazaret. Jadi banyak penafsir yang kemudian setuju ya mengatakan bahwa sama seperti ranting yang keluar itu kelihatannya kecil begitu ya. Yesus itu juga proses di mana Yesus itu besar ya, bukan hanya di Bethlehem dia lahir, kota yang kecil, tetapi dia tumbuh juga di kota yang tidak seharusnya sebenarnya. Nah, tetapi poinnya adalah kenapa Tuhan itu menghendaki itu bukan? Kenapa sampai seolah-olah mengatakan ini tuh nubuat. Seolah-olah tidak bisa tidak terjadi begitu. Saudara mungkin saya tidak tahu ya dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di sini. Mungkin sebagian dari kita mendengar poin-poin ini dari tadi merasa off-putted ya. Merasa ya ini ya mulai merasakan yang tadi saya katakan there's something off-putting about these kinds of messages. Ada hal-hal yang tidak enak untuk diterima ketika kita bilang oh kita harus lewat yang sulit dulu baru kita bisa paham the path itu tadi. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa seperti itu, saya tidak mengatakan kita salah. Tetapi menurut saya jangan kelamaan kerasa kita merasa ini sesuatu yang tidak layak kita percaya dan seterusnya. Jangan lama-lama Bapak Ibu Saudara. Karena menurut saya kekristenan itu justru mengatakan ya, membeberkan, menampilkan tuh yang jelek-jeleknya dulu. Dan perhatikan yang menariknya, adakah Tuhan yang dia sendiri mau melewati jalan yang dia sudah tetapkan untuk umatnya itu, dia tunjukin dulu kalau dia sendiri mau rela melewati itu tadi. Bukankah ini satu misteri yang saya pikir ya, ini satu hal yang aneh sekali memang, misterius sekali. Tuhan yang punya segalanya mau menjadi tidak punya apa-apa seolah-olah. Pikirkan baik-baik. Mungkin sebagian kita mendengar hal-hal ini merasa atau mungkin sebagian kita yang merasa percuma ikut Tuhan. Semakin sulit. Pertanyaannya, memangnya ada jalan yang lain kah? And I mean it not
something as a sarcasm, ini bukan sarkasme atau hal yang membuat kita itu, maksudnya gini ya, kalau saya bahasakan tuh, masa sih gitu aja nggak bisa terima, masa sih gitu aja nggak ngerti. No, saudara. Tetapi saya mengatakan ini sebagai seseorang yang sudah melihat ya, apakah betul kekristenan ini sesuatu yang unik memang. Sesuatu yang real, tetapi offer something that cannot be found in other places. In other beliefs, in other belief system. And you'll be the judge of that. Saudara-saudara sekalian yang harus menjadi hakim atas keputusan kita masing-masing, bukan? Kita ikut Tuhan itu karena apa? Karena apa kita menjadi Kristen? Saudara, tentu saja poinnya bukan seperti ini ya, saya tidak mau kita salah mengerti. Poinnya bukan berarti kita itu harus mengalami susah-susah ya, mulai dari bawah terlebih dahulu supaya kita selamat masuk surga. Saudara, sama sekali tidak demikian. Karena tentu saja bagian-bagian Injil yang kita sudah pelajari juga selama ini, yang membuat kita bisa diterima di hadapan Tuhan itu bukan usaha, perbuatan baik, perjuangan apapun yang seseorang bisa lakukan di dunia ini baru seseorang itu bisa diterima. Gak ada yang bisa. Tapi karena kasih karunia kita diberikan. Nah, tetapi ketika kasih karunia itu sudah diberikan, jangan pikir, nah ini poinnya, jangan pikir itu adalah sesuatu yang murahan, yang gratisan, yang tidak ada nilainya. Itulah yang ingin disampaikan oleh Martin Luther itu tadi ketika dia mengutip Kisah Para Rasul. Dan kalau kita membaca tulisan-tulisan Luther, para reformator yang lain, kita melihat ya, mereka itu banyak perenungan ya. Kenapa Yesus itu kemudian mengatakan kita itu harus memikul salib, menyangkal diri. Karena memang jalan yang tidak humbling, dengan kata lain kehidupan yang mewah, kehidupan yang gampang, itu seringkali mengelabui kita. Kita lupa apa yang utama di dalam hidup ini. Seorang yang sudah di posisi paling atas bisa tiba-tiba lupa kalau ngelewat orang itu untuk nyapa orang. Karena pakaiannya berbentuk seragam. Orang-orang yang biasanya kerja biasa-biasa saja. Bahkan saudara, di pertengahan tahun kemarin saya menghadiri conference di Mesir. Saya teringat sekali ya. Ini saya conference-nya itu di seminari Anglikan begitu ya. Mereka kemudian share, ada temannya yang baru dipendetakan. Jadi di Anglikan itu ada jabatan uskup begitu ya. Ada uskup agung, ada uskup itu posisinya tinggi sekali begitu ya, sudah mendekati archbishop. Dan ketika orang itu cerita, dia bilang, posisi yang agung memang. Tetapi memang posisi yang seringkali tidak membuat orang itu menjadi humble. Dan menariknya dia ngomong kira-kira seperti ini nih, hamba Tuhan juga, dia ngomong justru posisi itu dimaksudkan harusnya untuk membuat orang itu jadi humble, tetapi tidak. Nah saudara, maka itu saya mengatakan ya, orang itu lain-lain begitu. Saya kira Tuhan berurusan dengan masing-masing kita itu juga berbeda ya. Ada orang jalan hidupnya enak. Pak Tong juga ketika menjelaskan itu dia mengatakan kira-kira kalimatnya seperti ini. Kalau hidupmu enak itu justru jangan senang dulu. Mungkin Tuhan tahu kalau engkau begitu bahasanya, kalau engkau dikasih sesuatu yang tidak enak, mungkin engkau akan meninggalkan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan itu sebenarnya berbelas kasihan kepada kita. Tapi mungkin ada orang yang lahir dengan segala kekayaannya, tapi dia tidak tersentuh ya. Saya bilangnya itu tidak kena duit, tidak kena jabatan. Maksudnya kena duit tuh masih eling gitu ya. Kena jabatan tuh masih enggak jadi sombong, merendahkan yang lain. Memang beda-beda ya. Kita melihat juga ada banyak figur-figur di dalam sejarah raja-raja yang tidak seperti Herodes ini.
Tetapi maksudnya kenapa firman Tuhan sekali lagi menekankan jalan kehidupan itu tidak mudah dan kita harus melewatinya. Karena Tuhan pun melewatinya. Karena itulah that noble path. Hidup yang mulia, yang luhur, yang sesungguhnya. Saudara, saya ingin menutup dengan kisah yang pernah terjadi. Saya kira kita semua tahu pendeta Rick Warren di Amerika, ya, yang mungkin bukunya juga kita pernah baca, Purpose Driven Life. Dan kita juga tahu mungkin ya bagaimana anaknya itu kemudian mengakhiri hidupnya sendiri. Dan di satu klip di YouTube ini nanti Bapak Ibu bisa melihatnya secara detail di rumah. Tetapi bagian ini dia menjelaskan bagaimana dia melewati peristiwa yang tidak enak ini, dan yang dia tekankan berkali-kali, dia tidak pernah minta hal itu terjadi. Maksudnya dia itu tidak pernah expect dan dia tidak pernah harapkan. Jadi anak daripada Rick Warren itu terkena didiagnosis depresi klinis kalau saya tidak salah begitu ya, di usia muda sebenarnya, umur 17 begitu. Dari sejak muda dia ini sudah terlihat memang banyak masalah begitu. Dan mereka sudah mengupayakan ke dokter yang paling bagus, ke pendeta-pendeta besar sudah didatangkan ya, atau mereka mendatanginya. Well, bapak ibunya sendiri juga adalah pendeta yang memang namanya sudah besar, tetapi Rick Warren itu juga ya tentu saja dia tidak kalah kuasanya begitu ya dari pendeta-pendeta yang lain. Tapi tidak kunjung selesai, masalah itu tetap ada, depresi itu datang dan pergi. Sampai sering kali anaknya Matthew itu mengatakan, saya sudah tidak kuat. Kenapa saya tidak pergi saja daripada saya merasakan rasa sakit ini terus. Dan tentu saja Rick Warren tidak pernah berhenti berdoa, meminta mujizat Tuhan. Well, sekali lagi jemaatnya itu puluhan ribu. Dia cerita ya, saya sudah ngelihat mujizat itu nyata kok. Ribuan saya sudah lihat orang disembuhkan, orang begini begitu. Tapi dia tidak pernah berhenti ya, karena dia melihat, well, kalau anak saya tidak sembuh, mungkin ini ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan. Tentu saja dia baru belajar ketika dia sudah menyaksikan anaknya sendiri mengakhiri hidupnya di usia yang lebih tua. Pada waktu itu dia bercerita anaknya sudah diduga dan sudah hampir dipastikan mengakhiri hidupnya di rumahnya, tapi mereka tidak bisa masuk. Jadi mereka nunggu di lapangan rumahnya begitu, di pekarangannya, menunggu polisi itu menggedor, menghancurkan pintu itu supaya bisa masuk. Dan di saat itu istrinya dan Rick Warren itu ya sedang berpelukan, dan istrinya itu pegang kalung dengan tulisan Choose Joy. Judul buku yang baru saja dirilis, ditulis oleh istrinya Rick Warren, Kay Warren. Saudara bisa bayangkan, how can someone choose joy when something like that happen, right? Siapa yang bisa tetap memilih untuk bersuka cita? Siapa yang bisa? Dan ketika pintu itu dibuka, ambulans datang, membawa anak itu keluar, sudah tidak bernyawa. Tentu saja itu membuat mereka sedih ya, tidak bisa pelayanan sejangka waktu. Tetapi menariknya Rick Warren bercerita dia menerima banyak ucapan duka cita dalam bentuk surat-surat, dan di sana dia mendapati ada banyak ucapan dari presiden, orang-orang terkenal ya, tentu saja dia pendeta yang besar juga. Tetapi ada surat-surat yang dia bilang yang betul-betul bermakna buat dia. Dia bilang itu adalah surat-surat yang datang ditulis dari orang-orang yang pernah diinjili oleh Matthew, anaknya yang depresi itu. Surat-surat yang ditulis oleh orang-orang yang juga depresi. Ditolong oleh anaknya yang tidak sembuh depresi itu. Tetapi surat-surat itu dengan luar biasa menuliskan, dan tentu saja air mata mengalir dari Rick Warren karena melihat ada satu sajak atau kalimat puitis yang dia tulis juga di notesnya pada waktu itu ya. Di surga pun pohon yang rusak tetap berbuah, katanya.
pohon yang kelihatannya rusak, yaitu Matthew anaknya, tetapi bisa memberkati. Dan saudara, Rick Warren juga bercerita bukan hanya itu, tetapi sejak itu ada banyak orang-orang, pendeta, pimpinan negara, orang-orang di berbagai sektor kehidupan di Amerika yang telepon. Gimana ya caranya kalau anakku begini? Gimana ya kalau keluargaku gini? Gimana ya kalau saya mengalami? Dan seterusnya. Dan Rick Warren mengatakan, saya diberi pelayanan yang saya tidak pernah minta. Pelayanan kepada orang-orang yang sakit mental. Dan pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan pastoral, ya, penanganan secara khusus. Karena saya sudah melewatinya, saya bisa mengerti. Saudara, hidup kita tidak selalu sama dengan Pastor Rick Warren. Tapi mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak enak, ataupun kita akan mengalami sesuatu yang tidak enak. Kita tidak tahu. Tapi maukah kita hari ini memikirkan, merenungkan firman Tuhan ini? Maukah kita menganggap semua jalan sulit yang kita lalui itu sebagai suatu kebahagiaan? Sebab apabila kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, itu kita tahu bahwa ujian terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan. Dan maukah kita tunduk kepada jalan Tuhan yang membuat kita lebih rendah hati? Sebab Allah, ingat firman Tuhan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kiranya Tuhan menolong kita semua, menjadikan kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang lebih sungguh lagi. Mari kita berdoa.